Organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan terus dipertanyakan. Pertanyaan itu mengemuka karena faktanya sejauh ini baru satu ormas, yakni Nahdlatul Ulama atau NU, yang sudah menyambut positif kebijakan tersebut. Izin untuk badan usaha PBNU bahkan sudah akan diterbitkan pada pekan ini. Di sisi lain, kebanyakan ormas keagamaan lainnya menolak tawaran konsesi dari pemerintah tersebut. Ada yang tegas menolak seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Adapun Muhammadiyah konsisten menyatakan akan menimbang baik buruknya terlebih dahulu, meskipun pada ujungnya nanti kabarnya mereka juga bakal menolak. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 10 Juni 2024 dengan tema Urgensi Izin Tambang Ormas Keagamaan bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Bung Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Ini cukup urgen ya kita membahas soal ini ya. Kalau membahasnya urgen, tapi apakah tambangnya ini diberikan pada ormas keagamaan ini urgen atau tidak, ya itu yang akan kita bahas. Oke, itu yang menjadi topik utama dalam pembahasan kita pada editorial Media Indonesia kali ini, karena sebagai media tentu harus kritis ya, Bang Kohar ya. Seperti yang dilakukan oleh pihak PDI Perjuangan. Ini di masa transisi, ini jelang nanti Oktober pada saat pelantikan presiden yang baru. Memang belum ada pernyataan untuk PDIP menjadi oposisi, tapi mereka cukup konsisten sebenarnya, Bung Kohar, untuk menyampaikan kritik-kritik mereka terhadap pemerintah. Iya, konsistensi dalam beberapa bulan terakhir ya, terutama setelah pemilu berlangsung, kita melihat ada beberapa isu yang menjadi perhatian khusus dari PDIP yang biasanya PDIP ini kan dulunya sebagai benteng ya, benteng yang membentengi pemerintahan, sekarang bersikap kritis terhadap ide-ide kebijakan-kebijakan yang lahir dari pemerintahan yang dulu dia bentenginya. Misalnya soal Tapera. Tabungan perumahan rakyat yang undang-undangnya itu sendiri kan sebetulnya sudah lahir dari tahun 2016. Dan undang-undang itu kan juga disetujui oleh DPR juga. Lalu peraturan pemerintahnya yang berubah itulah yang dikritisi oleh PDIP. Lalu soal uang kuliah tunggal yang juga dikritisi oleh PDIP dan mengatakan bahwa ini adalah bentuk nyata dari sebuah kapitalisme pendidikan. Nah, itu yang dinyatakan oleh beberapa senator atau beberapa anggota parlemen dari PDIP. Demikian juga dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang penyiaran, undang-undang penyiaran, kemudian juga yang terakhir adalah Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung yang meminta KPU untuk mencabut putusan tentang batas usia ya, yang dari awalnya adalah saat mendaftar menjadi ketika dilantik. Nah, ini PDIP juga sangat kritis terhadap hal-hal ini. Nah, ini dimaknai oleh beberapa ahli pengamat politik ini sebagai sebuah bentuk pemanasan, kira-kira semacam itulah sebelum menjadi oposisi. Sebelum apakah nanti betul-betul menjadi oposisi atau mengambil posisi yang lain, wait and see. Nah, ini kan awalnya kan dari sebuah lembaga ya, Lembaga Pemilih Indonesia yang melakukan survei yang 60% lebih dari kaum milenial, Gen Z, milenial itu menghendaki agar PDIP menjadi oposisi. Hanya 17, sekian persen yang tinggi sekali ya berarti ya. Betul, hanya 17% yang setuju PDIP melakukan semacam kayak rekonsiliasi dengan pemenang Pilpres kali ini. PDIP gamang, Bang Kohar? Betul, nah itulah yang kemudian membuat PDIP sekarang sedang mencoba mengambil posisi yang tepat. Nah, di satu sisi dia sangat kritis, tapi di sisi lain dia tetap mempertahankan kadernya di kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Oke, menteri-menterinya juga sekarang masih berada di kabinet ya. Dan meskipun itu dibantah ya ini bahwa ini adalah pemanasan, tidak, karena ini PDIP bilang undang-undang dan aturan kebijakan yang dikeluarkan ini terkait dengan rakyat banyak. Kepentingan rakyat. Oke, dan terkait juga dengan rakyat, Bang Kohar, pada saat kita berinvestasi di lembaga keuangan tentu kita ingin di lembaga yang bereputasi baik. Namun yang dihadapi oleh BSI saat ini banyak isu miring yang menghampiri entitas hasil penggabungan 3 bank ini ya. Akhirnya Muhammadiyah berencana untuk menarik dana yang cukup besar jumlahnya. Betul, ini adalah sebuah langkah yang sangat mengagetkan. Meskipun katakanlah
ini hanya sebagian kecil dari total dana pihak ketiga yang ada di Bank Syariah Indonesia. Tetapi apapun, sekecil apapun, bank itu kan dia bekerja atas dasar trust, atas dasar kepercayaan. Ketika ada penarikan besar-besaran secara serentak, ya, dan jumlahnya sekitar 13-an triliun sampai 15 triliun, ya, diperkirakan sejumlah itu karena memang belum ada pernyataan yang secara resmi berapa total dana yang akan ditarik oleh Muhammadiyah ini, lembaga Muhammadiyah ini, maka ini adalah sebuah warning lah kira-kira ya bagi BSI. Jangan sampai tiap tahun itu mereka punya masalah yang menyebabkan mereka kemudian menjadi sorotan. Tahun lalu misalnya ada masalah serangan cyber yang menyebabkan selama 2 pekan berturut-turut orang sulit untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia. 2 pekan loh. 2 pekan itu hal yang besar ya. Itu sangat lama itu untuk sebuah entitas perbankan. Nah, yang kali ini adalah penarikan dalam jumlah yang sangat besar dari lembaga Muhammadiyah. Meskipun ya dana pihak ketiganya BSI kan sekitar 297 triliun. Kalau katakanlah kalau dikurangi 13 triliun ini kan masih ada 284 triliun. Tetapi ingatlah dampak psikologis. Dampak psikologis yang muncul beberapa hari kemudian kan saham Bank Syariah Indonesia di bursa kan anjlok, sempat turun lebih dari 3%. Nah, ini belum lagi kalau sampai langkah dari organisasi Muhammadiyah ini diikuti oleh anggota-anggotanya, nasabah-nasabah perorangan oleh perorangan ya, yang merupakan anggota Muhammadiyah atau umat Muhammadiyah yang mengatakan seperti itu. Bang Kohar, tapi kalau alasannya terciptanya persaingan yang sehat di antara bank syariah, apakah itu tetap berpengaruh terhadap psikologis orang terhadap Bank Syariah Indonesia? Ya mungkin bagi Muhammadiyah bagus ya. Artinya begini, memang sebuah organisasi kalau katakanlah bank uangnya itu hanya terkonsentrasi di satu bank, maka ada risiko konsentrasi yang kalau misalnya ada apa-apa terhadap bank tersebut, maka ya Muhammadiyah akan stuck, tidak akan bisa bertransaksi. Misalnya kalau ada serangan cyber kayak yang tahun sebelumnya, akan sulit bagi Muhammadiyah untuk bertransaksi, padahal amal usaha Muhammadiyah ini kan banyak. Ada rumah sakit, ada pendidikan. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kemudian ada juga pesantren, ada koperasi dan seterusnya, yang apabila itu hanya terkonsentrasi di satu titik itu ada masalah, ya semuanya akan bermasalah pula. Nah, lalu ada juga yang alasan yang berikutnya adalah karena BSI selama ini ternyata dominan melayani korporasi. Besar ya. Agak berbeda dengan spirit Muhammadiyah yang menghendaki layanan UMKM yang lebih dikedepankan. Nah, tetapi ada beberapa isu-isu yang ada di luar. Tapi apapun bagi BSI, berbagai pihak meminta agar BSI memperbaiki reputasinya atas beberapa kasus ini dan duduk bersama untuk bisa menyelesaikan persoalan. Oke, nah yang harus dilakukan dengan duduk bersama juga apakah soal tapera ini, Bang Kohar? Katanya kan karena perusahaan juga buruh tidak diajak berdiskusi, tapi kenyataannya sebenarnya kan ini sudah lama undang-undangnya. Betul. Pak Bas pun sekarang sudah bilang akan ikut DPR bila mau diundur ya diundur gitu. Ya, ini kan begini. Terlalu banyak undang-undang, aturan, kebijakan yang dibuat yang tidak melibatkan masyarakat secara penuh. Ini adalah salah satu contoh mengapa sebuah produk undang-undang akhirnya di kemudian hari itu dipersoalkan oleh publik secara luas. Kan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 itu soal yang namanya kewajiban bagi pekerja itu sudah dicantumkan di dalam undang-undang itu. Hanya memang di peraturannya, peraturan yang lama itu diwajibkan bagi pekerja-pekerja tertentu. Nah, lalu diubahlah dengan peraturan pemerintah yang baru ini, yang baru saja ditandatangani pada 20 Mei yang lalu, satu bulan yang lalu lah, kurang dari 1 bulan yang lalu, yang di situ disebutkan bahwa wajib bagi seluruh pekerja, baik pekerja yang mendapatkan upah atau pekerja mandiri. Nah, ini berbeda dari spirit konstitusi kita. Spirit Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan kepada negara itu untuk menyediakan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Makanya disebut mengalihkan itu. Betul. Tadi ya. Nah, apa yang dikritik
oleh berbagai kalangan dengan mengalihkan kewajiban itu kan karena memang kewajiban negara itu menyediakan salah satu di antaranya perumahan. Nah, kehidupan itu kan sandang, pangan, dan papan. Nah, papan ini kan adalah perumahan. Nah, ketika perumahan itu tidak sanggup disediakan oleh negara, ya bukan berarti negara harus mengalihkan bebannya kepada rakyat. Harus mencari solusi bagaimana negara itu akhirnya mampu secara bertahap menyediakan perumahan bagi rakyatnya. Masih ada 9 juta katakanlah backlog yang belum tercover oleh perumahan. Nah, ya ini bagaimana negara mencari solusinya bukan mengambil uang dari pekerja, dari rakyatnya yang berada di pekerja dengan angka yang meskipun katakanlah mungkin bagi sementara orang itu katakanlah misalnya kecil, tetapi kalau dia diakumulasi kan dia menjadi besar dan orang yang mengumpulkan itu sendiri juga belum tentu bisa mengambil manfaatnya untuk saat ini. Belum lagi risiko atas investasi, dana kelolaan, dana yang ditempatkan di Tapera itu nanti. Dengan kasus-kasus yang sebelumnya misalnya. Nah, ini kan kembali kepada soal trust lagi. Nah, kalau dia itu misalnya risikonya tidak bisa digaransi kecil katakanlah begitu, ya masyarakat akan lebih memilih untuk menabung sendiri atau mengatur hidupnya sendiri. Intinya tidak semua kehidupan orang per orang itu diatur oleh negara. Tidak semua yang datang dari negara itu selalu baik adanya bagi rakyat. Barangkali untuk kebutuhan rakyat tertentu dia butuhnya hari ini, dia bukan butuh menabung, dia butuh belanja hari ini untuk kebutuhan sehari-hari bulanan dengan angka 100 ribuan itu kan sudah sesuatu yang bagus buat mereka. Kalau dipaksa tiba-tiba harus memotong lagi 3% itu kan memberatkan masyarakat meskipun masih berlaku sampai 2027 baru akan berlaku, tapi penolakan itu yang kemudian dinegosiasikan bagaimana caranya. Ada yang minta agar diundur, ada yang minta agar direview lagi tuh undang-undang. Undang-undangnya yang direview, undang-undang 2016 itu. Artinya bisa dicabut ya jika memang tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Dari kewajiban menjadi sukarela. Gitu. Oke. Nah tadi kembali ke soal trust, Bang Kohar. Trust kepada ormas keagamaan dalam mengelola tambang ini yang sedang menjadi perbincangan. Dan kita bahas hari ini mengapa urgensi ini dipertanyakan, Bang Kohar. Ya begini, problem pertambangan di Republik ini masih banyak, khususnya terkait dengan lingkungan hidup, keberlanjutan lingkungan, daya dukung lingkungan. Akibat dari proses-proses penambangan yang berdampak terhadap lingkungan, apakah itu kesulitan masyarakat lokal untuk mendapatkan katakanlah sumber daya air, atau mereka yang kemudian para penambang ini yang tidak lagi mengindahkan lingkungan, ya asal menambang setelah itu tidak melakukan pemurnian lagi, pemulihan hasil lokasi-lokasi hasil tambang. Maka di tengah situasi seperti itu, apabila izin tambang ini diberikan kepada masyarakat yang lebih luas, yang setiap waktu dia memang tidak concern di situ, tidak melakukan tugasnya di situ, bukan bidangnya di situ, maka ada potensi kemudian kerusakan yang bertambah lagi. Maka orang kan publik, banyak kalangan, aktivis lingkungan, bahkan juga tokoh agama itu mengkritisi ini, mempertanyakan apa urgensi dari pemberian tambang ini kepada ormas keagamaan. Ormas apakah itu terkait dengan semacam balas budi politik? Ada yang menganggap seperti itu. Apakah ini balas budi politik dari hasil pemilu? Nah, orang ada yang mengaitkan seperti itu. Dijawab tidak, ini sebagai semacam balas budi karena kontribusi ormas keagamaan dalam kemerdekaan. Tetapi apakah harus seperti itu? Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan liar yang karena umumnya mempertanyakan urgensinya apa kepentingan. Apakah ada hal yang sangat mendesak bahwa ormas keagamaan itu berhak untuk mendapatkan izin tambang. Nah, ini yang menjadi persoalan bahkan di internal ormas keagamaan itu sendiri terjadi pro dan kontra. Apalagi kalau melihat pasal demi pasalnya ya Bang Kohar ya. Mau tidak mau itu menimbulkan kecurigaan publik terhadap soal ini. Nah, itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini, pemirsa. Urgensi izin tambang ormas keagamaan. Selamat menyaksikan.
Urgensi izin tambang ormas keagamaan. Urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan terus dipertanyakan. Pertanyaan itu mengemuka karena faktanya sejauh ini hanya satu ormas, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU yang sudah menyambut positif kebijakan tersebut. Izin untuk badan usaha PBNU bahkan sudah akan diterbitkan pekan ini. Di sisi lain, kebanyakan ormas keagamaan lainnya menolak tawaran konsesi dari pemerintah tersebut. Ada yang tegas menolak seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Adapun Muhammadiyah konsisten menyatakan akan menimbang baik buruknya terlebih dahulu, meskipun pada ujungnya nanti kabarnya mereka juga bakal menolak. Gelombang penolakan ini semakin memperkuat pendapat publik yang sejak awal meragukan niat baik di balik penerbitan peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 lalu. Apa niat sesungguhnya dari pembukaan opsi pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan? Bukankah urusan pengelolaan bisnis tambang dan fokus tugas ormas keagamaan dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, serta penjagaan moralitas bangsa itu ibarat utara dan selatan yang tidak bisa ketemu? Jika dipaksakan, mungkin akan lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Alasan pemerintah bahwa dengan pemberian izin kelola tambang bidang yang bukan menjadi wilayah keahlian mereka. Belum lagi kalau kita bicara sektor pertambangan. Hampir tidak ada pertambangan di Indonesia yang tidak berdampak buruk atau merusak lingkungan setelah dieksploitasi. Dalam konteks tersebut, ormas keagamaan sesungguhnya harus dihadirkan untuk menggelorakan keberlanjutan lingkungan. Posisi mereka ialah untuk mendampingi, bahkan mengadvokasi para korban praktik penambangan yang abai terhadap kelestarian lingkungan tersebut. Lantas, apakah arif kalau mereka yang mestinya melindungi rakyat dan lingkungan dari efek buruk penambangan malah terjun langsung sebagai pengelola tambang? Inilah yang menjadi concern sejumlah ormas yang menolak izin konsesi tambang. Mereka lebih menjadikan kearifan fungsi dan posisi itu sebagai pertimbangan utama ketimbang berpikir soal keuntungan jangka pendek yang akan mereka dapat dari bisnis tambang tersebut. Sepatutnya pula itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan yang alih-alih menyejahterakan ormas, malah berpotensi menyeret mereka ke dalam kubangan kotor pengelolaan tambang. Ormas agama semestinya dikuatkan dalam fungsinya sebagai penyelesai masalah bangsa, bukan malah dimasukkan menjadi bagian dari masalah bangsa. Karena itu, kiranya sungguh tidak elok jika pemerintah beralasan menjadikan tawaran izin konsesi tambang itu sebagai bentuk perhatian dan penghormatan kepada ormas-ormas keagamaan yang selama ini dinilai telah berkontribusi besar dalam pembinaan dan pemberdayaan sosial keumatan. Langkah ini tanpa disadari justru akan mendegradasi peran dan fungsi ormas keagamaan. Belum lagi prasangka buruk publik bahwa ini merupakan upaya pemerintah untuk mengambil hati, bahkan menjebak ormas keagamaan agar mengecilkan suara kritis mereka terhadap pemerintah sudah kadung mengemuka. Pemerintah mesti segera menjawab prasangka itu, setidaknya dengan tidak ngotot mengeksekusi kebijakan tersebut tanpa kajian yang lebih mendalam lagi tentang urgensi memberi konsesi. Urgensi izin tambang ormas keagamaan itu menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Nanti kami akan undang Anda untuk memberikan opini melalui sambungan telepon, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di editorial Media Indonesia.
Indonesia, pemirsa, urgensi izin tambang ormas keagamaan itu telah menjadi topik dalam perbincangan kali ini, memantik diskusi di publik terkait dengan apakah memang sepenting itu, seurgen itu untuk memberikan izin ormas mengelola pertambangan terhadap organisasi keagamaan di Indonesia. Untuk membahasnya kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan tokoh agama yang juga merupakan guru besar filsafat dan etika, Romo Frans Magnis Suseno. Romo Magnis, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, saya masih baik. Oke, senang mendengar Romo sehat ya. Romo, bagaimana pertama kali mendengar ada pemberian izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang, apa yang Romo pikirkan? Ya, saya pikirkan itu tentu maksudnya baik, membantu ormas-ormas itu yang semua tentu ada kebutuhan keuangan. Saya juga sedikit ragu-ragu mengapa mendadak itu harus diberikan, karena ormas-ormas itu sebetulnya sudah bisa berdiri sendiri. Saya sendiri sama sekali bukan ahli, tetapi bidang pertambangan itu banyak dalam media dengan kritik segala macam, jadi saya was-was. Oke. Baik, menjadi was-was ya. Romo, kalau sebagai pribadi, menurut Romo ini harus diterima atau ditolak oleh ormas keagamaan jika mereka diberikan amanah untuk mengelola tambang? Saya kira itu memang tergantung dari orientasi dasar masing-masing ormas. Saya merasa sangat gembira bahwa KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, mengatakan tidak akan ikut karena ada beberapa alasan. Yang pertama tentu saya termasuk di situ, saya Romo, saya rohaniwan. Keahlian kami bukan dalam bidang ekonomi dan pertambangan. Jadi itu suatu bidang yang akan menarik perhatian, apalagi mungkin menarik perhatian dari sudut keuangan. Itu sudah luar bidang kami sendiri. Saya juga merasa ini, kalau misalnya gereja itu memiliki pertambangan, bagaimana kalau ada konflik lokal antara pertambangan itu dengan penduduk asli yang banyak terjadi. Padahal penduduk asli mungkin adalah orang gereja, bagaimanapun gereja diharapkan berdiri di pihak orang miskin. Jadi ini saya merasa sangat tepat kami tidak melibatkan diri. Tentu saya sendiri juga masih punya alasan lain, yaitu umpamanya kami Katolik menerima pertambangan yang cukup menghasilkan uang, lalu bagaimana mau menyuarakan kritik? Kalau kami kadang-kadang harus kritik pemerintah, dan pemerintah memberikan sesuatu, kritik akan susah diajukan. Jadi jangan-jangan lalu merasa tidak lagi bisa menyuarakan keadilan, itulah. Oke, tidak bisa mengkritik ya, artinya takutnya ada kekhawatiran nanti dibungkam kritik-kritik tersebut kepada pemerintah. Romo, jadi ormas keagamaan sebaiknya jika memang tadi Anda menyatakan bahwa kalau tidak punya keahlian ya jangan diberikan wewenang untuk mengelola. Jadi apa yang harus difokuskan oleh ormas keagamaan saat ini ke depannya? Ya, saya tidak ingin bicara mengenai ormas keagamaan lain. Saya sendiri orang Katolik, saya sangat mengharapkan dan dalam kenyataan mendukung bahwa para uskup pimpinan Gereja Katolik Indonesia itu memutuskan untuk tidak melibatkan diri di dalamnya. Karena alasan-alasan yang tadi saya ajukan, apakah alasan itu juga berlaku bagi ormas-ormas lain, saya tidak berani mengatakan. Oke, agar tidak melibatkan diri ya. Terakhir, Romo, memang apa bahayanya kalau misalnya orang atau mereka yang tidak punya keahlian diberikan kewenangan untuk mengelola tambang seperti ini? Saya mengkhawatirkan dua bahaya. Yang satu itu
Jangan-jangan orang yang sebetulnya harus memancarkan kebaikan dan berita Tuhan menjadi mata duitan karena terlibat di dalam itu. Jadi lalu fokusnya pada uang, pada keuntungan, hal mana juga akan mungkin membuat mereka menjadi tertutup terhadap keluhan masyarakat setempat yang barangkali punya keluhan benar bahwa mereka jadi korban suatu proyek besar. Itu banyak terjadi. Yang kedua tentu saja seperti tadi saya katakan, ormas agama harus juga kadang-kadang mengangkat suara kritis, terutama yang menyangkut keadilan, kebebasan beragama, terutama keadilan. Jadi mengangkat suara justru untuk bagi orang kecil yang sering menjadi korban proyek-proyek besar itu akan ada konflik dengan panggilan kami. Itulah alasan mengapa saya menganggap baik ormas KWI menolak menerima tawaran yang dimaksud baik dari pemerintah. Baik, Romo Magnis, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itu tadi Guru Besar Filsafat dan Etika Romo Frans Magnis Suseno. Tentu beliau sudah sangat senior dalam berhubungan dengan ormas keagamaan. Itu tadi apa yang bisa kita tangkap dari kekhawatiran Romo Magnis? Ya, kekhawatiran yang disampaikan oleh Romo Magnis itu bukan hanya kekhawatiran dari pihak kalangan KWI ya, Katolik. Terbukti bahwa Perserikatan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) kalangan Protestan juga tidak mau mengambil haknya ini yang diberikan oleh peraturan pemerintah ini. Sejak awal sudah tegas tidak mau mengambil. Sudah mengatakan tidak mau mengambil karena selain merasa tidak memiliki keahlian di bidang itu, ya juga karena memang ada hal-hal yang lebih difokuskan untuk pelayanan umat, kata mereka. Lalu di kalangan Nahdlatul Wathon misalnya, ormas keagamaan Nahdlatul Wathon, Tengku Zainul Majdi, Tuan Guru Bajang, itu juga mengatakan bahwa NW Nahdlatul Wathon tidak akan mengambil wilayah yang diprioritaskan oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pasal 83A yang diselipkan itu ya, yang menyatakan bahwa wilayah izin usaha pertambangan khusus akan diberikan pada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Nah, ini tidak diambil oleh kalangan Nahdlatul Wathon. Kenapa? Karena alasannya tadi seperti yang dikatakan oleh Romo Magnis juga, bahwa ada kalanya beberapa konflik-konflik yang terkait dengan masyarakat lokal dan wilayah tambang itu ormas-ormas keagamaan berada dalam posisi membantu masyarakat, mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban dari aksi-aksi beberapa korporasi yang kemudian menyebabkan terjadinya ketidakadilan lah ya di dalam sektor-sektor pertambangan. Itulah yang dikatakan oleh berbagai kalangan di kalangan Islam itu sebagai maqasid syariah. Maqasidus syariah itu tujuan atau dari syariah itu apa? Tujuan utama dari syariah itu adalah untuk kemaslahatan. Nah, ketika sebuah institusi itu kemudian dia berada dalam konflik of interest, padahal maqasidus syariahnya menghendaki dia membawa kemanfaatan bagi manusia yang sebanyak-banyaknya. Nah, ketika ada konflik yang di satu sisi mendatangkan mudarat bagi masyarakat lokal, nah di mana posisi ormas keagamaan kalau mereka akhirnya nanti menerima? Nah, inilah yang menjadi beberapa alasan. Dan inilah pula yang sedang ditimbang baik buruknya oleh Muhammadiyah. Nah, melihat bahwa apakah kontribusi Muhammadiyah dengan mengambil wilayah tambang misalnya di daerah-daerah yang selama ini sudah ditambang untuk diberikan kepada mereka itu mendatangkan manfaat atau justru lebih banyak mudarat. Nah, kalau mengikuti kaidah
maqasidus syariah tadi yang saya katakan tadi itu, atau yang dikenal di kalangan juga kalangan muslim itu, ormas-ormas keagamaan Islam itu, maka tentu saja ya wajar kalau kemudian mereka memilih untuk tidak memanfaatkan ini, untuk tidak menerima ini, untuk menolak ini. Tapi tentu ini adalah dasar pemikiran tiap-tiap ormas keagamaan. Oke, tadi mengutip kata-kata Romo Magnis, sebenarnya itu maksudnya bagus ya katanya. Tapi di sisi lain juga jangan sampai yang seharusnya mengurus keagamaan, mengurus moral tuh jadi mata duitan istilahnya. Itu yang dikhawatirkan ya. Betul, kan selalu ada di balik sebuah kebijakan itu ada manfaat, tetapi juga ada risiko, ada mudarat. Nah, ketika mudarat itu banyak atau setidak-tidaknya seimbang, maka menolak mudarat itu harus didahulukan. Kan ada prinsip-prinsip seperti itu. Menolak mudarat itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Nah, dalam konteks ini satu perspektif atau cara pandang bisa berbeda-beda. Tetapi tentu saja kita mengapresiasi, kita melihat bahwa mereka-mereka yang menolak ini bukan berarti mereka itu mau menentang negara atau menentang kebijakan negara, bukan. Jangan dibaca seperti itu. Yang mereka lakukan dengan penolakan itu adalah juga bagian dari ikhtiar untuk mempertahankan independensi, mempertahankan sikap kritis kalau mereka nanti pada suatu saat diharapkan berbentuk, diharapkan oleh masyarakat untuk membantu mereka yang dalam posisi lemah. Nah, karena dalam posisi lemah ini maka mereka harus dibantu, diadvokasi. Nah, siapa yang paling dekat dengan mereka? Ya ormas keagamaan. Itu juga dikhawatirkan Romo Magnis. Jadi siapa yang akan menyuarakan kalau ternyata mereka juga menjadi bagian dari yang mengelola begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tentu kita penasaran bagaimana pendapat dari para pemirsa ya, Bang Kohar, tentang topik kita pada pagi hari ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas terkait dengan apa urgensi memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan. Kita akan berikan kesempatan kepada pemirsa untuk memberikan opini melalui sambungan telepon. Kita akan sapa yang pertama, ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Iqbal dan Pak Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urgensi izin tambang kepada ormas keagamaan. Menurut saya izin pemberian untuk tambang pada ormas keagamaan itu Pak Kohar didirikan tujuannya untuk membina umatnya masing-masing. Itu yang pertama tugasnya. Tugas pokok yang kedua, ormas keagamaan itu adalah penyeimbang pemerintah. Misalnya pemerintah ada yang agak keliru, tidak pas, tidak tepat kebijakannya, ormas bisa memberi saran dan pendapat kepada pemerintah. Yang ketiga Pak Kohar, kata Nabi menurut agama saya, memberikan sesuatu bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Yang keempat menurut saya Pak Kohar,
tugas ormas keagamaan itu tidak mencari uang. Organisasi Muhammadiyah terkaya di dunia, Pak Kohar. Jadi uangnya itu muncul dari ormas-ormas sendiri. Kami ini iuran untuk ormas yang kami duduki, yang kami naungi, ormas itu kami membiayai sendiri, iuran 1.000, 2.000. Jadi ormas itu didirikan oleh pendirinya dulu, menurut saya bukan mencari uang dan untuk menggali, tapi mengawasi tugas-tugas di negara ini. Orang nambang tidak diselesaikan secara baik, ormas hadir di situ. Pak pemerintah, ini lubangnya kok seperti ini tambang. Itu tugasnya. Jadi janganlah ormas itu dibawa kepada bukan tempatnya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Sekarang kita ke Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal Hikmawan dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, bagaimana tanggapan Anda? Bung Iqbal, pertama Ibu mendengar wacana ini, waduh, Ibu berpikir apa hubungannya keagamaan dengan pertambangan? Itu ya, Ibu ingat-ingat itu. Nah, memang seperti tadi kata Pak Ramadan, ormas keagamaan ini menjadi apa ya? Jadi tadi kata Pak itu penyeimbang. Nah, Ibu mengatakan membuat keadaan lebih kondusif bila ada sesuatu yang katakanlah bertentangan. Nah, kemudian Ibu dengar dari Menteri Lingkungan Hidup itu bahwa tidak, katanya, bukan keagamaannya yang ditekankan, tapi ormasnya, organisasi masyarakat yang selama ini juga membantu keadaan masyarakat lebih baik lah begitu. Nah, belakangan tambah dikatakan badan usaha ormas keagamaan. Loh, kenapa? Karena memberi kesempatan kepada ormas-ormas untuk kita mempunyai penghasilan. Iya. Nah, tapi tadi kan daripada katanya kalau ada kegiatan membawa proposal kemana-mana. Tadi Pak Ramadan mengatakan organisasi Muhammadiyah itu organisasi terkaya di dunia. Jadi apa yang diinginkan? Memang pertambangan itu kan untuk kemakmuran rakyat. Mungkin melalui organisasi kemasyarakatan, badan usahanya, kemakmuran rakyat bisa lebih diperluas daripada secara pribadi. Cuma kita berpikir, bukankah mengelola sektor pertambangan ini, waduh, butuh ketepatan dan kelayakan badan usaha yang betul-betul mampu dan baik dan optimal. Itu yang dipertanyakan. Iya. Jadi ada apa di balik ini semua? Terima kasih Bung Iqbal dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Iqbal, Bung Abdul Kohar. Ya, silakan Pak Ondo. Iya, ini mohon maaf ya, mudah-mudahan ini tidak bermaksud membeli daya kritis ormas keagamaan ya, atau bukan balas jasa, karena kita tahu pada saat pemilu itu ya, pada datang-datang ke Ustadz kemana-mana gitu ya. Menurut Mas Bahlil ini baik untuk pemerintah melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45 ayat 33. Kok ke ormas ya? Saya dukung loh KWI, Konferensi Wali Gereja atau PGI atau HKBP yang menolak. Sudahlah, biar kalian itu udah urus umat saja, jangan ikut-ikutan urus tambang, urus lingkungan, urus saja bidang sosial, pendidikan, kesehatan. Saran nih Bung, bila ingin melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1,
cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai negara. Di situ jelas dikuasai negara, bukan dikuasai ormas gitu loh. Jadi kalau ormas itu di backup, katanya ormas itu nanti akan di backup oleh kontraktor yang sudah pengalaman. Loh, jangan-jangan ini permainan, kontraktor itu takut didemo rakyat setempat, maka bekerja sama dengan ormas sehingga rakyat setempat enggan mendemo karena di situ ada ormas besar. Saran saya ini, Bung Iqbal, kan itu PTNBU itu perlu dibantu. Ya beri ke mereka. Di PTN itu ada ahli ekonomi, ada ahli tambang, ada ahli lingkungan, dan ada ahli bisnis. Udah ke mereka aja, kenapa harus ke ormas? Biar mereka bisa mendapatkan penghasilan sehingga mahasiswa yang ada di universitasnya itu bisa gratis kuliah. Atau paling tidak serahkan ini ke badan usaha milik daerah. Biarlah wilayah setempat itu makmur karena pengusahanya dari daerah itu, bukan dari pusat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Siletonga dari Bekasi, Jawa Barat. Nanti kita akan bahas, Bang Kohar, menarik, sederhana tapi jadi kepikiran ya. Apa hubungannya tadi kata Bu Indra. Nanti kami akan kembali dengan pembahasannya, tetaplah bersama. Pemirsa, cukup menarik apa yang bisa kita highlight dari pendapat mereka tadi. Ya, intinya adalah bahwa penolakan dari ormas keagamaan itu adalah sesuatu yang sangat genuine, sangat orisinal, bukan sesuatu yang diorkestrasi, meskipun alasannya banyak. Ya, ada yang karena merasa tidak mampu, tidak memiliki keahlian di bidang itu, ada yang tetap ingin fokus di keumatan, lalu ada yang melihat bahwa menimbang manfaat dan mudarat, melihat makosidus syariahnya tadi itu berbeda atau tidak sesuai, maka tidak menerima. Atau ada yang kemudian memutuskan ya sama sekali menolak karena khawatir ini akan membeli daya kritis, akan memunculkan konflik of interest atau berantem ketika terjadi konflik, potensi konflik horizontal di dalam pertambangan itu kan sangat besar. Nah, di situ mereka memilih untuk tidak mengambil itu karena ketika nanti terjadi katakanlah persoalan antara penambang, dalam hal ini katakanlah misalnya korporasi atau badan usaha, dengan masyarakat yang ada di daerah pertambangan, yang hidupnya tetap miskin misalnya, yang kemudian tiba-tiba sumber daya air untuk persawahan atau sumber daya air untuk kehidupan mereka itu menjadi berkurang atau tidak ada bahkan, atau kemudian ada bencana-bencana lain yang bencana lingkungan terjadi, ya bencana lingkungan terjadi akibat kerusakan lingkungan, itu mereka harus berada dalam posisi terdepan, sehingga ketika hal seperti itu hendak dikatakanlah dibeli dalam tanda kutip dengan urusan bisnis, dalam hal ini adalah izin usaha pertambangan khusus, maka mereka lebih baik menolak. Karena bagi mereka ormas keagamaan dan agama, ajaran agama itu adalah wilayah sakral. Sementara urusan dagang, urusan mencari keuntungan duit ini adalah wilayah profan. Mereka tidak ingin menjadikan hal yang sakral ini merendahkan posisinya menjadi wilayah profan. Nah, itu yang dihindari oleh berbagai organisasi kemasyarakatan. Di internal katakanlah PBNU yang menerima sekalipun juga ada kritik terhadap hal ini. Misalnya kan NU kan jelas-jelas misalnya Basul Masailnya. NU itu menyatakan bahwa ya mereka harus mendukung masyarakat, memulihkan masyarakat dan melindungi masyarakat dari korban-korban kerusakan lingkungan. Baik, jadi itu yang nanti kita nantikan, karena tadi ada yang juga menyatakan bahwa kalau memberikan sesuatu bukan kepada ahlinya, tunggu saja kehancuran. Yang jelas kita tidak ingin ormas keagamaan ini diseret, dijebak ya Bang Kohar. Ya, betul. Tetap pada jalur
kemuliaan, bukan jalur kemakmuran. Iya, gitu betul. istilahnya. Jalurnya sakral, bukan menjadi profan. Itu. Terima kasih Bang Kohar. Makasih Iqbal. Sudah bergabung dalam Editorial Media Indonesia kali ini, dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan. Alasan pemerintah dengan memberikan tawaran izin konsesi tambang sebagai bentuk perhatian dan penghormatan kepada ormas-ormas keagamaan yang selama ini dinilai telah berkontribusi besar dalam pembinaan dan pemberdayaan sosial keumatan, justru akan mendegradasi peran dan fungsi ormas keagamaan. Belum lagi prasangka buruk publik bahwa ini merupakan upaya pemerintah untuk mengambil hati, bahkan menjebak ormas keagamaan agar mengecilkan suara kritis mereka terhadap pemerintah yang sudah kadung mengemuka. Pemerintah mesti segera menjawab prasangka itu, setidaknya dengan tidak ngotot mengeksekusi kebijakan tersebut tanpa kajian yang lebih mendalam lagi tentang urgensi memberi konsesi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.